Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Kurnia Putri dengan NIM 1830111081. Baiklah, di sini saya akan membuat video simulasi yaitu mengenai RPP yang telah saya buat, yaitu kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Baiklah, dosen pengampunya Bapak Zulhendri MPD. Selamat menyaksikan. Mana Ibu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mana Ibu? Waalaikumsalam. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita ulangi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya ya, Nurul Iza. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Kita ambil absen terlebih dahulu ya. Ibu mau nanya apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir. Oke. Sekarang sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mau anak Ibu cek di sekelilingnya apakah bersih? Bersih? Bersih. Oke. Apakah ada sampah? Coba lihat. Ada sampah? Tidak. Sekarang Ibu mau anak Ibu periksa kerapiannya dulu. Apakah sudah lengkap? Pakaiannya sesuai dengan hari ini? Sesuai. Oke. Apakah anak Ibu ada membawa buku-buku dan alat-alat tulis lainnya? Buku mana? Coba angkat. Buku mana? Buku. Oke. Alat tulisnya? Alat tulis. Oke, lengkap ya. Oke. Bu, sekarang kita cek semangat dan fokus anak-anak Ibu. Oke. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Oke, sekarang kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke. Sekarang Ibu mau cek fokusnya lagi ya. Sekarang coba angkat tangan kanan. Tangan kanan. Oke. Tangan kiri. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang kepala. Kepala, mana kepalanya? Oke. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Michael Faraday yang telah menemukan arus listrik. Oke. Arus listrik sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus. Dalam kehidupan kita sehari-hari dengan adanya arus listrik, di mana pekerjaan kita lebih mudah. Seperti kalau malam hari kita belajar menggunakan lampu, yaitu menerangi kita saat belajar, di mana dahulunya anak-anak belajar menggunakan lilin, menggunakan obor dan lain sebagainya, di mana cahayanya tidak terang menetap seperti lampu. Oke. Sekarang anak Ibu buka buku pelajarannya. Apakah bawahnya? Ada kan? Ada. Oke. Sekarang kita pelajari lebih lanjut mengenai listrik. Kita mengamati gambar, yaitu gambar kamar Edo. Coba buka halaman pertama. Ya, ini kamar Edo. Oke, coba anak Ibu amati terlebih dahulu selama 5 menit. Nanti Ibu tanya ya. Apa yang anak Ibu lihat? Apakah sudah? Sudah. Sekarang buka halaman kedua. Coba baca Ica. Apa yang ditanya yang pertama? Di kamar Edo, benda-benda.
Apa saja yang menggunakan listrik? Oke, benda-benda apa aja yang di kamar Edo yang menggunakan arus listrik? Coba lihat, sebutkan. Pertama, kipas angin. Oke. Radio. Radio, lampu. Oke. Oh, Zizi coba baca pertanyaan kedua. Apa manfaat listrik untuk Edo? Apa manfaat listrik untuk Edo? Untuk Lampu, apa manfaatnya? Untuk menerangi. Dua, kipas angin. Untuk Mendinginkan Edo saat belajar. Selanjutnya radio. Apa manfaatnya bagi Edo? Untuk refreshing sebagai menenangkan Edo ketika beristirahat belajar. Oke, Ibu mau tanya lagi. Lampu apa tadi manfaatnya? Menerangi. Kipas angin. Mendinginkan. Oke. Radio, Zizi. Apa manfaat radio tadi? Sebagai refreshing. Sekarangnya Ibu mau membaca itu. Sekarang coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan yang sudah kita pelajari tadi. Ica, manfaat listrik pertama apa tadi? Untuk lampu untuk menerangi. Oke, Zizi kedua. Kipas angin untuk mendinginkan. Yang ketiga bersama-sama apa? Radio untuk refreshing. Oke, bagus. Good job. Sekarang Ibu mau tanya, di rumah anak-anak Ibu apakah menggunakan listrik? Yes. Iya. Ica, apa contoh manfaat listrik di rumahmu? Apa aja yang menggunakan listrik di rumah Ica? Setrika untuk apa? Menyetrika baju. Oke, Zizi. Kipas angin. Untuk mendinginkan. Oke, bagus. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan Sehari-hari. Oke, dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, mendengarkan radio, menyalakan lampu dan lain-lain sebagainya. Sekarang kamu berhak mendapatkan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kamu lebih mudah. Oke. Kamu berhak mendapatkan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, mendengarkan radio, menghidupkan setrika yang seperti Ica sebut tadi. Oke. Sekarang kita mempelajari itu tentang hak. Hak itu adalah sesuatu yang Kita dapatkan. Oke, bagus. Coba buka halaman selanjutnya. Anak Ibu diskusikan mengenai gambar ini. Apakah dia sudah mendapatkan haknya atau belum? Nanti Ibu tanya. Sekarang coba perhatikan dan amati apakah itu sudah mendapatkan hak atau belum. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan. Waktunya habis ya. Kita pertama amati gambar yang pertama, anak sekolah perempuan tersebut. Coba baca Ica. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya Sudah. sudah. Kenapa? Apakah dia Kenapa dia sudah mendapatkan haknya? Apa haknya di sana? belajar? Belajar, bagus. Belajar itu haknya untuk mendapatkan ilmu. Kita lihat gambar yang kedua. Coba Zizi baca. Apakah dia sudah mendapat haknya untuk menyampaikan pendapat? Menurut anak-anak Ibu? Sudah. Coba kita mati lagi ya. Di sana ada seorang anak kecil lagi bicara kepada kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mendengarkan? Jawabannya tidak. Karena yang bapaknya kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh anaknya dan ibunya juga kebingungan. Jadi apa yang disampaikan oleh anaknya tidak dipahami oleh orang tuanya.
Untuk itu, hak anak untuk menyampaikan pendapat tidak dapat. Selanjutnya yang ketiga, coba anak ibu lihat gambarnya. Coba baca lagi, Ica. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Jawabannya Belum. belum. Coba alasannya kenapa? Menurut Ica apa alasannya? Tidak tahu, baik ibu jelaskan ya. Di mana dalam gambar ketiga tersebut seorang anak tersebut belum mendapatkan haknya untuk hidup aman karena di sana dia diejek atau dibully oleh teman-temannya sehingga ia merasa kurang pede atau sedih. Bagus, Zizi. Selanjutnya gambar yang keempat, baca Ji. Apakah dia sudah mendapat haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum. Jawabannya? Belum. Kenapa? Kenapa? Orang tuanya tidak mengacuhkannya. Bagus, orang tuanya tidak mengacuhkannya. Orang tuanya sibuk sendiri. 4 gambar yang mana pertama tidak mendapatkan yang pertama mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, yang kedua tidak mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat, yang ketiga tidak mendapatkan haknya yang hidup yang aman, yang keempat mendapatkan kasih sayang. apa? Tidak. Berarti dia tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Oke, sekarang ibu mau anak ibu carilah contoh hak-hak yang anak ibu dapat di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat masing-masingnya satu hak. Hak di rumah satu, hak di sekolah satu, di tengah masyarakat satu. Coba pikirkan. Hak di rumah mendapat kasih sayang Dari orang tua. kalau hak di sekolah Ica, Mendapat ilmu, di tengah masyarakat dihargai. Bagus. Tepuk tangan untuk Ica. Selanjutnya Zizi, hak di rumah apa? Contoh hak di rumah. Contoh yang harus Zizi dapat di rumah apa? Selain kasih sayang yang disebutkan Ica. Mendapat jajan. Bagus, hak untuk mendapatkan uang jajan. Hak di sekolah. Mendapat ilmu. Hak di tengah masyarakat. Mendapat rasa aman. Bagus. Sekarang ibu mau nanya kembali, apakah anak ibu masih ingat atau tidak ya? Apa yang dimaksud dengan hak? Yang harus kita terima. Hak adalah sesuatu hal yang harus kita dapati, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Coba Ica ulangi lagi, apa itu hak? Yang harus kita dapatkan maupun di rumah, di sekolah, atau di tengah masyarakat. Oke, bagus. Sekarang coba buka halaman selanjutnya. Coba Zizi baca bacaan tersebut. Coba baca. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang di lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Selanjutnya Zizi, coba lanjutkan. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Oke. Dari Michael Faraday kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita tanamkan dalam diri kita agar kita menjadi orang yang sukses yang akan membahagiakan kedua orang tua kita.
sekarang lihat gambar-gambar Edo kembali. Perhatikan ya. Sekarang ibu tanya, pada gambar di atas, adakah anak ibu menemukan bentuk-bentuk lingkaran? Ada. Coba. Apa saja benda yang berbentuk lingkaran? Lampu. Kipas angin. Oke. Planet-planet pada gambar. Karpetnya. Bantal. Hiasan radionya. Oke. Sekarang ibu minta anak ibu amati di sekeliling anak ibu, apakah saja benda-benda yang berbentuk lingkaran. Pertama, apa nama bendanya? Apanya yang bentuk lingkaran? Alas, pot bunga. Selanjutnya, benda apa lagi yang berbentuk lingkaran? Ini apa? Asbak. Apa nama bendanya? Asbak. Apakah ini bentuk lingkaran? Iya. Selanjutnya apa lagi benda yang berbentuk lingkaran? Coba sebutkan apa benda yang bentuk lingkaran. Angkat bendanya dan sebutkan apa nama bendanya. Apa nama bendanya? Ini apa lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran? Gelas. Mana yang bentuk lingkaran? Oke. Selanjutnya, apakah jam dinding berbentuk lingkaran? Iya. Oke. Sekarang anak ibu buat di buku latihannya bentuk lingkaran. Sekarang anak ibu tolong buat gambar berbentuk lingkaran. Kerjakan di buku latihannya masing-masing ya. Setelah dibuat, nanti gambar tersebut digunting. Coba buat. Yo. Dah. Kosong aduh. Anak ibu telah selesai membuat bentuk lingkaran. Coba perlihatkan mana bentuk lingkaran yang telah dibuat. Sudah digunting? Sudah. Sama ya seperti punya ibu. Oke, sekarang ibu minta anak ibu buat garis-garis seperti ini. Garis-garis yang ada pada lingkaran. Untuk membuat garis ini, pertama, coba perhatikan. Lipat lingkarannya seperti ini. Apakah sudah? Selanjutnya lipat lagi ke sini. Sudah? Sekarang bekas-bekas garis lipatan tersebut jelaskan dengan pena atau pensil yang anak ibu miliki. Ada yang bisa, ada yang perlu dibantu. Kemudian jelaskan garis lipatan kedua. Apakah sudah selesai? Selesai. Sekarang kita buat abjad ya. Pada titik atas kita buat abjad huruf A. Sebelah kanan anak ibu buat huruf B. Bawahnya C. Sebelahnya lagi D. Dan di tengah-tengah buat O. Apakah sudah selesai? Sudah? Coba lihatkan mana. Sudah? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, apakah garis A ke C? Coba nah ibu lihat garis A ke C sama besar dengan garis D ke B?
Sama, coba buktikan. Coba buat kayak gini. Ini adalah garis A ke C, di mana semuanya sama besar. Apakah iya? Ya, sekarang kita ukur lagi garis D ke B. Apakah sama? Ya. Sama, berarti terbukti bahwasanya garis A ke C sama besar dengan garis D ke B. Oke. Selanjutnya, yang manakah yang dinamakan titik pusat? Oh, yang di tengah itu apa hurufnya, Ica? Oh, berarti titik pusat lingkarannya adalah O. Apakah anak ibu sudah paham? Sudah? Yo. Selanjutnya, berdasarkan yang kita temukan, menurut Anda apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita sudah membuat lingkaran di mana garis-garis pada lingkaran sama panjang dikarenakan besar lingkaran ini adalah 360 derajat, di mana itu akan dibagi menjadi suatu hal yang sama. Sekarang tadi kita sudah melihat di kamar Edo mempunyai radio. Tadi fungsi radio adalah untuk mendengarkan musik atau lagu. Di dalam bernyanyi atau dalam bermusik kita dikenal dengan namanya nada. Untuk menyanyikan sebuah lagu agar terlihat bagus, diperlukan adanya interval nada. Coba kita interval nada itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba anak ibu baca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus. Selanjutnya ibu akan mencontohkan cara membaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do adalah nada dasar, di mana nada rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di mana nadanya itu bertingkat. Coba anak ibu kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus. Good job. Sekarang coba anak ibu berdua bacakan interval nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan tepat. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus. Sekarang ibu tanya bagaimana latihannya hari ini. Apakah puas? Apakah anak ibu paham? Paham. Apakah anak ibu sudah tahu tentang interval nada? Sudah. Interval nada terdiri dari 7 nada tangga, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Di dalam kita mempelajari interval nada, di mana Michael Faraday selalu menyarankan kita untuk selalu tidak pantang menyerah. Jika kita belum berhasil, maka kita harus coba. Sekarang ibu mau tanya tentang materi kita hari ini. Yang pertama, apa materi kita awalnya tadi? Tentang listrik. Apa saja alat-alat yang menggunakan listrik? Coba sebutkan apa saja alat-alat menggunakan listrik. Lampu, kipas angin, Ica, radio, terus televisi dan lain sebagainya. Sekarang di dalam perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik juga ada yang berbentuk lingkaran. Apa saja benda-benda yang bentuk lingkaran? Kipas angin, terus apa saja tadi benda-benda yang disebutkan bentuk lingkaran? Lampu. Hiasan radio. Nah, bagus. Terus jam dinding. Oke. Di dalam kehidupan kita berhak mendapatkan listrik dan juga kita
memiliki hak sebagai anak yang baik kita dapatkan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan. Ibu mau tanya apakah yang dimaksud dengan hak? Apa hak yang Ibu jelaskan tadi Ica? Tolong dengarkan ya. Apa tadi itu hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu sama yang harus kita terima atau yang kita dapatkan. Contoh hak di rumah apa? Sayang. Terus uang jajan, terus dapat makan. Contoh hak di sekolah. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Mendapat lingkungan bersih. Nah, bagus. Mendapat Fasilitas yang memadai. Contoh hak di lingkungan masyarakat. dihargai. Dihargai. Di lingkungan nyaman. Aman, terus Saling menghargai satu sama lain. Oke. Baiklah anak ibu, hanya sekian materi kita hari ini. Namun ibu mau minta anak ibu tolong buatkan tugas di rumah ya. Cari benda di rumah yang berbentuk lingkaran dan juga benda-benda yang menggunakan arus listrik yang ada di rumah anak-anak ibu. Dikumpul minggu besok ya. Apakah anak ibu paham? Baik, kita tutup materi kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.